Halo Dimas Lovers, apa kabar? Senangnya kita sudah bisa memasuki hampir di awal bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga tetap diberikan kesehatan ya. Tapi jangan lupa, sedekahnya diperbanyak, termasuk sedekah subscribe. Oke, subscribe dulu channel Dimas Agus Purnomo dan jangan lupa berikan like agar tetap diberikan kenyamanan. Yes guys, saat ini kita berada di bulan Sya'ban atau orang Jawa menyebutnya dengan bulan Ruah. Pada bulan ini ada tradisi yang dilestarikan sampai sekarang dan masih dijalankan, terutama di daerah pinggiran atau pedesaan. Orang mengenalnya sebagai tradisi ruahan atau arwahan, yaitu tradisi yang berkaitan dengan pengiriman arwah orang-orang yang telah meninggal dengan cara didoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama dengan mengundang tetangga, kanan kiri, yang pulangnya mereka diberi berkat sebagai simbol rasa terima kasih. Oleh karena itu, jika bulan Ruah tiba, pasar-pasar tradisional akan kebanjiran order untuk keselamatan ruahan, diantaranya ya seperti sembako, beras, bumbu, dapur, lauk, semuanya laris untuk kebutuhan keselamatan ruahan. Yang patut dipahami bahwasanya doa dari orang yang hidup kepada orang yang mati itu bermanfaat. Nah, tradisi dalam Kamus Bahasa Indonesia, tradisi itu berarti suatu adat kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat sampai sekarang. Sesuatu yang dianggap bermakna baik atau luhur sampai dengan saat ini. Demikian pula untuk tradisi ruahan. Tradisi ruahan sebenarnya merupakan tradisi peninggalan nenek moyang kita. Ritualnya sendiri meliputi ritual keliling desa, ritual bersih desa, hingga bersih kubur, ritual kenduri, ritual ziarah kubur, dan berakhir dengan ritual padusan atau mandi sebelum Ramadan. Nah, dalam tradisi tersebut yang diagungkan adalah roh nenek moyang dan para dewa. Itu dulu, ketika Islam pertama kali diperkenalkan kepada nenek moyang kita oleh para wali, tradisi ruahan ini tetap dipertahankan, khususnya nilai-nilai luhur yang sejalan dengan ajaran Islam secara ibadah horizontalnya. Namun, sudah dibedakan niatnya untuk bukan lagi mengagungkan roh atau dewa, namun semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ukhuwah, sedekah, ziarah kubur, doa anak soleh, dan lainnya. Nah, guys, dalam ajaran para wali songo, tradisi ruahan tersebut telah banyak bergeser ke ajaran Islam dengan pemaknaan tertentu. Misal nih, tradisi nyadran, ziarah kubur, dimanifestasikan untuk mengingat kepada datangnya kematian dan memicu kesiapan bekal kita untuk masa hidup setelah kematian tersebut. Tradisi nyadran juga dimanifestasikan sebagai wujud amalan bakti anak yang soleh kepada ortunya, sebagai amal yang tak putus-putus. Ya, bisa dikatakan ini birrul walidain ya. Kemudian bersih desa, ini lebih menitik beratkan kepada kegotong royongan dan guyup rukunnya warga untuk memelihara lingkungannya atau ukhuwah, agar jadi bersih dan lebih indah ketika bulan puasa menantinya. Kebersihan sendiri merupakan salah satu wujud adalah ini manifestasi dari praktik doa bagi semua keluarga sanak saudaranya yang masih hidup dengan saling bersilaturahim, saling memaafkan, dan membantu untuk siap memasuki ibadah puasa dengan rasa yang suci, penuh sukacita menjadi kesadaran orang Islam Jawa. Kemudian berikutnya adalah pada acara nyadran, bebungaan ditaburkan di atas pusara mereka yang kita cintai. Baik itu bunga mawar atau apalah bunga seperti itu. Karena itu nyadran juga disebut nyekar, menghantarkan bunga. Indahnya warna-warni bunga dan keharumannya menjadi simbol bagi orang Jawa untuk selalu mengenang semua yang indah dan yang baik dari diri mereka yang telah mendahului kita. Kemudian mandi untuk mensucikan diri dari hadas besar, sehingga lengkaplah ya kesiapannya menapaki ibadah puasa nantinya dengan menghilangkan kedengkian, keirian, dan tentu membersihkan diri baik secara zahir dan batin. Demikian itu guys, ritus itu memberikan semangat bagi yang masih hidup untuk terus berlomba-lomba demi kebaikan atau berfastabiqul khairat. Bahkan di daerah kota santri di Pantura, tradisi megengan di bulan Ruah yang bisa jadi berlangsung seminggu sebelum puasa tidak hanya menciptakan relasi kesalehan sosial di masyarakat Jawa, namun tradisi ini juga menumbuhkan relasi putaran perekonomian. Pasar kaget ruahan misalnya, dugderan di Semarang, atau dandangan di Kudus muncul sebagai dampak kebutuhan masyarakat pada waktu itu untuk menyemangati anak-anak dan keluarganya.
Misal untuk membelikan sarung, mukena, jilbab, dan peci yang baru, kitab Al-Quran yang baru, dan kain-kain untuk mengganti mihrab di surau, dan juga masjid desa, atau agar dapat membeli bahan-bahan kebutuhan selama awal-awal minggu di bulan puasa. Masih ingat kan dulu, pasar tak setiap hari atau setiap jam buka seperti saat ini. Kalau sekarang ya bisa dikatakan sudah non-stop. Guys, simbol di dalam masyarakat Jawa sendiri, setiap tindakannya erat sekali loh dengan simbol-simbol dalam rangka untuk lebih memaknai suatu ibadahnya. Sebagai misal dalam tradisi Megengan biasanya ada hantaran ke tetangga atau kerabat saudara. Isi hantaran tradisi Megengan di Jawa ini tidak pernah meninggalkan 3 sajian makanan, yakni ketan, kolak, dan apem. Makna dari ketiga makanan itu adalah ketan, yang lengket merupakan simbol mengeratkan tali silaturahim. 2, kolak, yang manis bersantan mengajak persaudaraan bisa lebih dewasa dan barokah penuh kemanisan. Yang ketiga, apem, berarti jika ada yang salah, maka sekiranya bisa saling memaafkan. Apem dari kata afwan minhum Arab, yang berarti kata maaf dari mereka. Begitu guys ya. Dan ya kalau kita sudah mengetahui bahwasanya di bulan Sya'ban ini banyak sekali masyarakat yang ingin melakukan nyadran selama saja menikmati nyadranan. Tapi kalau hari ini kita memang dihimbau untuk tidak kumpul-kumpul dulu, ya sudah kita bisa doa bersama dengan keluarga di rumah ya kan. Karena dengan doa bersama keluarga ini sudah mewakili dari biasanya yang kita melakukan secara berkumpul-kumpul. Ingat, ini masih ada physical distancing. Tentunya kita jaga jarak satu sama lainnya. Kita ikuti aja aturan, kemudian beberapa himbauan dari pemerintah agar kita juga diberikan kesehatan. Oke, semoga untuk Anda dimanapun berada, tidak usah berkecil hati ketika ada beberapa hal yang tidak diizinkan terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, keselamatan, kesehatan itu yang nomor 1. Terima kasih dan selamat menyongsong Ramadan 1441 Hijriah. See you!